dalil yang menyebutkan adanya jogging itu hadis sahih dari Rasulullah. Cuma ada bahasa tadi Nabi selalu keluarnya dengan Aisyah radhiyallahu anha. Memang kenapa dengan istri lain tidak disebutkan? Karena yang paling banyak meriwayatkan hadis Aisyah. Sebenarnya Nabi mengganti-ganti. Nabi itu ganti-ganti, dengan istri lain pun dia jogging. Jadi Bapak Ibu, joggingnya tidak mesti harus dengan Aisyah saja. Ibu kenapa ketawanya tahan-tahan? Sepertinya ada kemarahan pada saat itu. Saya hanya bercanda saja Bapak Ibu. Saya suka bercanda tapi tidak pernah mempraktekkan. Ada yang tidak pernah bercanda tapi langsung praktekkan. Alhamdulillah itu perbuatan halal. Yang penting dari istri tidak terkurangi. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kalaupun Sabtu Minggu ada program seperti ini, tapi jangan lupakan kebahagiaan bersama istri. Bawalah istri jalan-jalan, menggantikan. Kalau pagi bersama kelompok LSD, malamnya bersama istri, bawalah jalan-jalan. Istri itu paling suka kalau dibawa jalan-jalan, Pak. Apalagi kalau ke mall. Allah menyebutkan dapatkan lakum fi Rasulillah. Jadi bahasa Allah kalau hanya menyebutkan dapatkan fi Rasulillah, dalam diri Nabi ada uswatun hasanah, itu tentunya belum tentu menjadi hal yang bisa diikuti. Tapi rekomendasi Allah waktu menambahkan kalimat lakum, dapatkan lakum kata Allah. Engkau kalau mau mendapatkan petunjuk, ikuti semua gaya Nabi, ikuti semua gaya Rasulmu, yaitu Muhammad SAW. Maka berusahalah dalam setiap detik program atau amal apapun, jangan lepas daripada petunjuk. Dan insya Allah kalau diniatkan mendapatkan ridha Allah atau karena Allah, maka semua gerakan kita berpahala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, niat itu paling penting dalam memisahkan antara orang yang berbuat hanya sekedar perbuatan mubah atau melakukan amalan yang berpahala hanya karena niat. Sekarang program ini ada tidak niat yang berhubungan dengan agama? Kalau ada yang berhubungan dengan agama, maka mulai dari rumah, Bapak pakai sepatu, pakai baju, kemudian pakai celana training, ikat sepatu, kemudian keluar, maka semuanya berpahala. Keluarnya dari rumah harus berhubungan dengan agama. Kalau tidak, maka amal itu hanya menjadi amalan biasa. Berarti yang kita dapatkan cuma keringat saja, yang kita dapatkan hanya kelelahan saja, tapi belum tentu berpahala walaupun tidak berdosa. Jadi berniat itu tidak mesti mengucapkan seperti niat ibadah Allah. Kalau ibadah Allah, ibadah yang telah diatur, itu disuruh berniat khusus walaupun diatur oleh ulama, walaupun bukan dari Nabi tapi diatur oleh para ulama seperti usolli, fardhu subhi dan begitu. Tapi kalau bukan ibadah Allah seperti olahraga ini atau jalan-jalan ini, maka harus ada niat. Jadi supaya lebih sempurnanya kebaikan kita. Niatnya apa? Kalau dia berniat, ya Allah, dengan program LSD ini, kalau Engkau beri kesehatan kepadaku ya Allah, maka aku akan terus bertambah taatku kepadamu ya Allah. Bapak Ibu, niat itu merubah semua catatan. Dari tidak tercatat pahala berubah menjadi catatan pahala hanya karena niat. Makanya Rasulullah menyebutkan innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan itu tergantung niat, tergantung niat. Maka dalam adab belajar orang sakit, tentang belajar adab bagaimana waktu sakit, itu salah satu yang disuruh oleh para ulama, orang yang sakit yang sedang mendapatkan pengobatan, seharusnya dia berniat di hatinya, ya Allah, seandainya aku sembuh, maka aku akan lebih dekat kepadamu ya Allah. Maka semua obat yang dia minum,
semua tempat yang dia kunjungi, semua percakapan dia dengan dokternya, semuanya disiapkan pahala oleh Allah. Makanya Bapak Ibu kata Allah, ini adalah pekerjaan yang baik, program yang baik. Tapi jangan lupa setiap bergerak berniatlah semoga hari-hari kita itu dihiasi dengan pahala. Jadi jangan sampai berangkat tanpa niat apa-apa, apalagi berangkat sambil marah dengan istri, itu lebih bahaya lagi. Kata istri, "Hana pu di rumah mengejar dia buat LSD." Ini lebih bahaya. Tapi berbaik-baiklah di waktu penting, pulang pun berbaik-baiklah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi ada satu berita membahagiakan, bahwa alhamdulillah semenjak mengikut ini bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak saja ya, belum ibu-ibunya ya, tapi tidak mengapa karena istri adalah bahagia daripada suami. Anggap saja ibu sudah olahraga dengan olahraganya suami. Suami bertambah langsing, ibu bertambah bersemangat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi Bapak Wakil juga sudah mengatakan bahwa Masya Allah kami mendengarkan hari yang sama semenjak ikut program ini sudah jarang mengunjung dengan kepada ke rumah orang yang sakit. Ya, sesama anggota tidak ada kunjungan yang sakit. Alhamdulillah, ini berita membahagiakan. Tapi saya yakin mungkin tidak mengunjungi orang sakit, sekaligus takziah nanti. Kalau ini sudah pasti Bapak. Kami Ustaz tidak pernah berkunjung bersama kami, tidak ada yang sakit, kami tidak kunjungi. Alhamdulillah, sebuah kebahagiaan. Tapi nanti satu-satu kita kunjungi sekaligus di waktu takziah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memelihara kesehatan itu bahagian daripada sunnah. Kalau orang bertanya, mana dalil LSD? Kalau ada yang tanya, mana dalil untuk melakukan LSD? Maka jawab bahwa Rasulullah SAW itu hampir saban pagi beliau melakukan jogging. Hampir saban pagi beliau melakukan jogging, dan itu berdasarkan hadis. Cuma joggingnya sedikit beda dengan LSD. Beliau selalu jogging dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa Rasulullah pun berjalan-jalan. Rasulullah menjaga kesehatannya. Dalam catatan sejarah, Rasulullah itu tidak pernah sakit kecuali 18 hari sebelum beliau wafat. Pernah diserang oleh sihir, pernah diserang, tapi tidak lama. Dan beliau pun bukan sakit seperti kesurupan, tidak. Cuma beliau lupa telah melakukan sesuatu, tapi seakan-akan belum melakukannya. Jadi itu masa-masa kena sihir Rasulullah yang disihir oleh salah seorang Yahudi. Tapi kemudian Jibril turun memberitahukan Nabi SAW, Muhammad, engkau telah disihir dan buhulnya ada di dalam sumur, di salah satu sumur di Bani Quraidah. Kemudian barulah Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib membakar buhul itu dan langsung sembuh. Diberitahukan oleh Jibril alaihissalam. Kita sudah bertahun-tahun disihir, tidak ada yang datang memberitahukannya. Cuma itu sakit Rasulullah. Selain itu gaya hidup beliau Masya Allah sehatnya luar biasa. Dan salah satu rahasianya, beliau selalu memanfaatkan waktu subuh. Ada hadis dari Rasulullah yang menyebutkan Allahumma, jadi Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuh. Bapak Ibu, subuh itu waktu yang paling berkah, paling berkah. Oleh karena itu orang yang datang pertama menuju ke masjid-masjid Allah di waktu subuh, itu kehidupannya berkah. Kehidupannya berkah. Perlu diketahui bahwa waktu bicara masalah kalimat barakah, para ulama itu menyebutkan sepakat bahwa definisi barakah adalah az-ziyadah 'alal khair, bertambah-tambah kebaikan. Jadi kalau disebut berkah itu berarti bertambah-tambah kebaikan. Beda hidup antara orang yang berkah dengan tidak diberkahi.
Allah Subhanahu wa taala kalau bicara masalah berkah, contoh dia mengatakan inna anzalna minas sama'i ma'an mubarak. Kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Apa kemudian ayat berikutnya dijelaskan panjang oleh Allah. Air diberkahi itu dia menumpuhkan pohon-pohonnya, dia bisa menjadi minuman yang baik untuk rakyat yang berada di tempat itu. Berkah. Karena ada air yang kadang-kadang tidak berkah, menjadi penyakit. Waktu Allah bicara tentang kaum Sabah, yaitu satu negara, Allah bicara tentang ketaatan mereka kepada Allah. Lalu Allah memberikan keberkahan kepada negara itu sampai hasil panen mereka, Bapak Ibu, itu tidak perlu dipetik. Dalam surat As-Sabah tidak perlu dipetik. Jadi bagaimana caranya? Penduduk kampung membawa keranjang di atas kepalanya, lalu kemudian mereka jalan di bawah buah-buahan itu, tersentuh saja dengan keranjang, semua buah-buahan jatuh ke dalam keranjang. Saking berkahnya, dan itu semuanya menjadi kesehatan bagi mereka. Kalau kita berkorban, bayangkan masuk logika atau tidak? Subhanallah, kita sembelih jutaan sapi, jutaan kambing di semua negara Islam yang seharusnya perlu waktu untuk membesarkan kembali komoditi sapi dan kambing di tahun yang akan datang. Tapi ternyata setiap tahun disembelih, setiap tahun dihabiskan, tetap tidak pernah kurang kuota sapi dan kambing. Itu apa? Berkah. Allah tidak titipkan keberkahan pada komodo. Komodo tidak pernah disembelih, tapi punah. Makanya keberkahan itu membuat tampil beda gaya hidup kita. Orang kalau berkah, dia bisa masak nasi satu muk. Ada 6 orang anak, tapi Masya Allah anaknya semuanya kenyang. Dengan makan sedikit semuanya kenyang. Cuma nanti orang tuanya perlu tambahi saja, banyak-banyak minum air. Begitu saja tambahan. Tapi Masya Allah satu muk 6 orang anak semuanya kenyang. Ditanya cukup dik, cukup mak, cukup semuanya. Subhanallah, itu berkah. Tapi kalau orang sudah Allah cabut keberkahannya, maka walaupun dia masak 1 kilo beras, anak cuma 2 orang saja, tapi tidak cukup. Tidak cukup. Allah buat tidak merasa kenyang di atas pemberian itu. Kalau Allah titipkan berkah pada harta kita, gaji boleh 1,5 juta, tapi Masya Allah istri setia, anak-anak semuanya baik, semuanya berbakti, pulang sekolah cium tangan orang tua, kemudian pergi pun dia tidak lupa, lalu kemudian hidup bahagia, Sabtu Minggu bahagia, tidak ada keributan kecuali hal-hal yang sepele sedikit saja. Paling kalau tidak bicara paling cuma 3 hari kemudian bicara lagi. Ada yang model tidak bicara pagi, malam pun disambung bicara lagi. Ada yang model marah terus-terusan, tapi anak bertambah terus-terusan. Itu keberkahan. Itu berkah. 1,5 juta gaji, tapi Masya Allah anak-anak semuanya kuliah, tidak tahu entah dari mana. Rumah ada, semua kenderaan yang dibutuhkan cukup. Kalau kita tanya pada gaji yang mana? 1,5. Tidak ada sertifikasi, tidak ada. Tidak ada ditunjang sana, ditunjang sini, tidak ada. Tidak pernah tunjang, tidak ada apa-apa. Tapi Masya Allah semuanya hidup aman, bahagia. Itu berkah. Ada orang yang gaji 15 juta rupiah, Allah cabut keberkahan dari dirinya, maka apa yang terjadi? Hidupnya dalam keadaan porak-poranda. Kadang-kadang dia tidak sanggup menangani rumah tangganya sendiri. Istri kalau belanja tidak cukup 5 juta. Sekali belanja masuk ke mall itu habis 2 kali gajian. Kita sibuk nasihati istri, janganlah begitu belanja, enggak usahlah dikumpulkan Tupperware yang tidak dipakai. Tapi enggak mau didengar. 1 lemari dalam ruang tamu Tupperware semuanya dengan berbagai gaya. Ada yang gaya segi 4, segi 3, ada yang bulat ke atas, kemudian petak di bawah, macam model. Mau dipakai tidak bisa dipakai. Kalau ditaruh roti di bawah sekali tidak bisa diambil dengan tangan itu. Tapi dikumpulkan. Dan ini tidak mau mendengarkan nasihat. Allah cabut keberkahan. Ada suami
yang kadang-kadang Allah cabut keberkahan dalam hidupnya, maka kerjanya hanya bermaksiat di luar rumah. Duduk di kedai kopi, Masya Allah berjam-jam. Itu semua teman-teman kantor traktirnya. Sekali keluar gaji, subhanallah, satu kantor, ibu, satu kantor di traktirnya. Suka-suka. Yang penting tidak boleh lebih daripada 2.000. Suka-suka di traktir. Baju, mana terturun? Satu kedai kopi di traktirnya semua. Masya Allah, dalam sehari dia bisa lakukan itu. Besok dia ulang lagi. Tapi karena Allah cabut keberkahan di hatinya, maka dia lupa mentraktir istri dan anaknya. Ibu-ibu bahagia? Belum? Saya ingin kasih tahu kembali. Ini model Allah cabut keberkahan. Kenapa tidak ada di dalam hati untuk membahagiakan keluarga lebih dahulu, kemudian baru bahagiakan orang lain? Seharusnya yang perlu dilakukan adalah begitu gaji pertama, yang disuruh makan bakso belepotan adalah istri. Dia ingin mengharapkan bagaimana bentuk belepotan itu. Seharusnya undang anak-anak, mau buat apa yang menyenangkan mereka. Ini berkah. Tapi kenapa tidak ada? Allah cabut keberkahan. Maka keberkahan itu sangat penting. Itu ridha Allah. Itu ridha Allah. Maka ibu yang belakang Allah, bapak yang belakang Allah Subhanahu wa ta'ala, usahakan setiap program yang kita buat, tapi berdasarkan tuntunan. Dan itu salah satu cara untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, usahakan jangan ada yang meninggalkan ibadah di dalam semua program kita. Mohon maaf, jangan sampai kita semangat berolahraga, tapi salat duha tidak pernah. Jadi kalau bisa, ini perjalanan Sabtu Minggu ini, Masya Allah, mudah-mudahan saya nanti bisa mendaftarkan diri. Tapi saya lihat dari model perawakan bapak-bapak yang ikut LSK, saya tidak berani daftar. Karena saya masih di bawah 50 tahun. Sepertinya bapak-bapak sudah berada di atas itu, ya. Tapi kita lihatlah nanti. Bapak Ibu yang belakang Allah Subhanahu wa ta'ala, lelahkan dulu dengan ibadah, baru kemudian masuklah ke urusan dunia. Kalau mau olahraga, kalau seandainya dimulai dari jam 8, maka usahakan dulu habis-habisanlah di waktu salat subuh. Jadi jangan program sehingga rosak tu. Sehingga sudah mulai telepon WA. Besok kita jalan ya. Kita jalan besok ke Bukit Panggoy. Di sana ada rumah saya. Tapi tolong jangan panggil saya. Karena saya nanti merasa tersindir waktu dipanggil. Ya, karena belum mendaftar kita tadi. Jadi Bapak Ibu kata Allah, orang sudah WA dalam grup WA, besok kita jalan. Oke, baik jalan. Tapi jangan sampai itu diutamakan, kemudian meninggalkan salat subuh. Jalan yang paling baik adalah salat subuh dulu. Keluarlah di waktu pagi, karena pagi itu berkah, kata Nabi SAW. Tapi alhamdulillah, saya kenal sebahagian besar bapak-bapak di sini. Saya kenal dan insya Allah semuanya ahli jamaah. Amin. Ibu-ibu berbahagialah mendapatkan suami-suami yang wajahnya menempel di masjid. Berbahagia. Tugas ibu adalah mengusir suami. Kemana? Ke masjid. Kalau sudah selesai sholat subuh, kalau bisa tunggulah sampai kira-kira pukul 7 sekarang. Karena sekarang pukul syuruk itu terbit matahari 6.45. Tunggu 15 menit lagi. Salatlah isyraq, salatlah penutup rangkaian subuh 2 rakaat. Kata Nabi SAW, barang siapa yang shallal ghadat, barang siapa yang salat subuh, lalu kemudian dia setelah selesai salat berzikir kepada Allah, memuji-muji Allah, tapi dia masih tetap berada di tempatnya, yaitu di masjid, lalu dia tutup subuh itu. Dia tunggu waktu terbitnya matahari, lalu dia tutup subuh itu dengan 2 rakaat, maka langsung tercatat di sisi Allah, orang ini mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Sampai di ujung hadis Nabi katakan, tamah, sempurna. Jadi itu dulu yang diawalkan. Keluar subuh, keluar sampai pukul 7 salat dan 2 rakaat. Karena naik matahari itu baru boleh masuk waktu duha pertama, itu 15 menit dari waktu syuruk. Salat 2 rakaat, kemudian pulanglah.
Setelah pulang, bersiap-siaplah untuk melakukan kegiatan seperti ini. Tapi kalau seandainya kegiatan dimulai jam 9, utamakan dulu salatlah duha. Salat duha itu boleh dilakukan di awal waktu, tapi paling baik di waktu anak unta bangun karena kepanasan. Kapan anak unta bangun karena kepanasan? Kira-kira jam setengah 9. Kita mungkin tidak bisa lihat unta, tapi lihat saja orang yang duduk di kedai kopi. Saya bukan mengatakan mereka anak unta, walaupun ada yang mirip-mirip. Maksudnya gayanya mirip-mirip, yang duduk di kedai kopi habis-habisan. Mudah-mudahan. Mereka kapan bangunnya? Jam 9 baru mereka bangun. Kalau bapak ibu sudah lihat mereka bangun, di situ sudah paling baik untuk salat duha. Karena Nabi mengatakan tunggulah anak unta bangun dalam kepanasan. Jadi sudah selesai itu, lakukanlah suka-suka, lakukanlah. Tapi jangan sampai tumur tertinggal. Insya Allah semua gerakan dari pagi hari sampai zuhur hari semuanya dalam catatan pahala. Cuma tadi keluar berniatlah karena Allah. Ya Allah, kami olahraga karena ingin mendekat kepadamu ya Allah. Kalau aku sehat, aku ingin mendekat kepadamu ya Allah. Jadi inilah yang membuat tatanan kita itu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Akibatnya apa? Allah melihara keberkahan itu. Maka hiduplah bahagia di dunia bahagia, di akhirat berbahagia. Cuma begini Bapak Ibu maka Allah, tadi dalil yang menyebutkan adanya jogging itu hadis sahih dari Rasulullah. Cuma ada bahasa tadi Nabi selalu keluarnya dengan Aisyah radhiyallahu anha. Memang kenapa dengan istri lain tidak disebutkan? Karena yang paling banyak meriwayatkan hadis Aisyah. Sebenarnya Nabi mengganti-ganti. Nabi itu ganti-ganti, dengan istri lain pun dia jogging. Jadi Bapak Ibu, joggingnya tidak mesti harus dengan Aisyah saja. Ibu kenapa ketawanya tahan-tahan? Sepertinya ada kemarahan pada saat saya hanya bercanda saja Bapak Ibu. Saya suka bercanda tapi tidak pernah mempraktekkan. Ada yang tidak pernah bercanda tapi langsung praktekkan. Alhamdulillah itu perbuatan halal. Yang penting gaji istri tidak terkurangi. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Maksudnya apa? Kalaupun satu minggu ada program seperti ini, tapi jangan lupakan kebahagiaan bersama istri. Bawalah istri jalan-jalan, menggantikan. Kalau pagi bersama kelompok LSD, malamnya bersama istri, bawalah jalan-jalan. Istri itu paling suka kalau dibawa jalan-jalan, Pak. Apalagi kalau ke mall. Tidak perlu harus mengelilingi wajah. Kelilingi saja susu ya, itu sebuah penghargaan yang luar biasa. Kadang-kadang Pak, istri itu lelah tapi tidak bisa memancarkan kelelahannya. Dia hanya bisa curhat di malam hari. Tapi kadang-kadang karena curhatnya berulang-ulang, suami memarahinya. Begitu kata suami. Jadi kadang-kadang makanya sunnah dalam hidup ini, istri itu kalau lelah didengarkan oleh suaminya. Suami mendengarkan ada masalah apa tadi pagi. Walaupun kita tahu yang dia kabarkan adalah hal-hal yang itu saja, masalah anak tidak mau dengar, masalah ini, masalah itu, tapi dengarkanlah. Saja lah, ya, nggak apa-apa. Memang kayak gitu anak-anak. Nah, itu sampai tidur dia bilang Pak, udah tidur tapi dia masih tetap apa-apa. Itu baik. Istri itu lelah, maka cara menghilangkan kelelahannya istri mudah Bapak Ibu. Cukup bawa jalan-jalan, berikan dia modal. Kasih modal, jangan suruh jalan-jalan sendiri nggak ada modal. Kajak juga WW bilangnya kajak terus. Sampai penting bukan di ustaz jalan-jalan. Kasih modal. Tapi berikutnya apa yang terjadi? Suami yang lelah menunggu istri tidak keluar dari mall. Maka banyak suami yang menemani istri duduk di tangga mall, menunggu, tapi tidak mengapa. Karena itu bahagia daripada istri, bahagia daripada membahagiakan istri. Jadi maksudnya kalau kita berkumpul di pagi hari dengan sesama kita para suami, subhanallah, itu baik sekali. Tapi jangan lupa membahagiakan keluarga. Karena Allah yang mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Berbuat baiklah engkau kepada keluarga. Kata Rasulullah, khairukum khairun li ahli. Sebaik-baik kamu wahai para suami adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan akulah manusia yang paling baik kepada keluarga.
Maka tadi dulu kita Maulid Nabi itu bukan hanya menceritakan sejarah, tapi mengikuti gaya Nabi, mengikuti semua sisi kehidupan Nabi. Ibu-ibu juga, kalau suaminya sudah baik, maka tugas ibu membuat dia istiqomah dalam kebaikannya. Bagaimana caranya? Berbaik-baiklah untuk melayaninya. Jadi kalau suami pulang dari LSD, pulang jam 10, jam 11, itu jangan dimarahi. Tidak ada dua, tapi lagi nyo. Anak so yang punya pintu gerpuh, anak suka di mana? Ini yang model begini, biasanya tidak lama umur perkawinannya. Kalau ibu sudah dapat suami yang melakukan ma'ruf kepada ibu-ibu, maka balaslah dengan kebaikan. Tidak banyak tuntutan Allah. Layanilah suami dengan sebaik-baiknya. Mulai dari waktu dia pulang, senyumlah di depan pintu pagar. Tapi sebelum dia pulang jangan senyum dulu, tunggu dia pulang. Kemudian bukalah pintu pagar, lalu kemudian buatkanlah minuman untuknya. Itu hal-hal kecil tapi membahagiakan. Hal-hal kecil. Kalau ibu berhasil mempertahankan kebaikan suami, maka melimpah ruah isi dompet suami. Suami itu cara mendudukkannya cuma dengan pelayanan saja, maka dia tidak peduli isi dompetnya, berapapun dia akan keluarkan. Tapi kalau sudah istri tidak baik kepada suaminya, maka ini akan menyebabkan resleting, dompet tidak akan pernah terbuka. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah SAW, pantang seorang istri melakukan dua perkara. Pantang. Kalau dia lakukan dua perkara ini, langsung dijamin neraka. Ini saja yang berjaga ibu. Jadi saya sudah suruh suami berbuat baiklah kepada istri. Ibu pantang melakukan dua perkara. Apa dia? Yang pertama, jangan pernah coba-coba untuk meminta cerai tanpa sebab. Jangan pernah coba-coba. Rasulullah berkata, ayyuma imra'atin, setiap perempuan sa'alat talaqah, yang berani meminta cerai dari suaminya min ghairi ba'sin, tanpa ada sebab, tidak ada sebab. Kalau dalam fikih yang boleh minta cerai siapa? Kalau suami tidak taat kepada Allah, nggak mau sembahyang lagi, kerjanya berjudi, maksiat, boleh minta cerai. Yang kedua, apabila suami tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai seorang suami, tidak ada nafkah, dia tidak memiliki istrinya. Yang ketiga, apabila suami punya penyakit yang mengganggu keharmonisan rumah tangga, itu masih boleh. Tapi istri Nabi Ayub bertahan. Istri Nabi Ayub bertahan ingin mendapatkan ridha suaminya. Nah kemudian termasuklah kalau suami tukang pukul, petinju, makanya jangan kawin dengan petinju. Ibu dulu bahagia sebelum nikah atau awal-awal pernikahan, karena suami seorang petinju, gigi rontok satu-satu. Ada 32 tahun nikah, habis terpaksa gigi palsu. Karena jumlah gigi 32, setahun sekali pukul satu, setahun lagi habis. Ini yang model begini jangan tunggu jadi tepung, boleh segera ajukan. Tapi kalau perkara ini tidak ada, walaupun suami membawa pulang nafkah hanya Rp20.000 per hari, tetap seorang istri wajib melayaninya, wajib berbuat baik kepadanya. Tidak boleh minta cerai kecuali ada sebab. Jadi jangan sedikit-sedikit marah lalu istri mengatakan cerai dulu. Pikir dia dulu lain anak sotek belum kan? Padahal dulu kalau bukan dia yang lamar, gak ada yang mau lamar. Oh makin tua makin bergaya, Masya Allah. Ini yang jangan lakukan ibu. Jadi jangan minta cerai, jangan pernah keluarkan kalimat itu. Kalau suaminya masih salat, suaminya aman, nafkah masih diberi, tidak ada penyakit apapun, tidak terkena corona, karena dia tidak pernah belajar di Cina, dan tidak ada masalah. Jangan minta cerai. Jaga, jadi minta yang lain saja, minta Avanza, ya, minta apalah, NMAX, jangan minta cerai. Itu yang paling penting pertama. Kemudian yang kedua, untuk menjaga semua hati ini agar sehat dan berkah, istri juga dilarang oleh Allah untuk menghapus semua kebaikan suami. Rasulullah pernah mengatakan, "Uridu an-nara," aku dinampakkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa wajadtu aktsara ahliha an-nisa," aku dapatkan penghuni neraka terbanyak adalah perempuan, kata Rasulullah. Terkejut perempuan di masa Nabi. Lalu segera mereka bertanya, "Apa salah kami ya Rasulullah? Apa salah perempuan ya Rasulullah sehingga perempuan paling banyak dalam neraka?"
Rasulullah kemudian mengatakan, bukan semua perempuan, tapi perempuan yang bermasalah. Siapa dia? Yaitu perempuan-perempuan yang apabila suaminya telah berbuat baik kepadanya bertahun-tahun lamanya, begitu dia temukan sedikit kesalahan, langsung dia ucapkan, ma wajadtu minka khairan qat. Engkau selama kita menikah tidak pernah berbuat baik kepadaku. Dihapus semua kebaikan yang sudah bertahun-tahun lamanya. Yang tersisa hanya kejahatan yang nampak di depan mata. Begitu kalimat ini keluar, kata Rasulullah, dialah penghuni neraka yang paling banyak. Jadi ibu, kalau sedang marah, jangan keluarkan dua kalimat ini. Jangan minta cerai, jangan hapus semua kebaikan. Jadi bahasanya bagaimana kalau lagi marah? Irona memang mendem, bedona ke memang. Kamu sebenarnya baik, saya tahu kamu baik. Cuma Dino kata gaya semenjak ikut LSD-nya. Tapi bukan begitu maksudnya. Ini jangan masa ini kalau salahkan LSD-nya. Apa hubungannya? Jadi Bapak Ibu kata Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya begitu. Tapi insya Allah saya ingin katakan bahwa dari tadi saya ingin katakan bahwa di antara tipe bisa sehat fisik, sehat rohani adalah baik di luar dengan sahabat, baik di rumah, baik dalam rumah tangga. Masalah ribut itu hal yang biasa. Tidak ada manusia yang tidak pernah ribut. Kalau ibu tanya ke saya, Ustaz pernah ribut? Banyak. Cuma saya nggak mungkin saya beritakan ke ibu. Cuma itu kapan? Di awal-awal pernikahan, waktu kita mulai mencari jati diri, siapa istri kita sebenarnya, kemudian siapa kita, itu biasa. Itu masa-masa pemanasan. Tapi kalau setelah 5 tahun masih ribut juga, ini bermasalah dari segi iman. Maka Bapak Ibu, maka Allah penting sekali menjaga keberkahan. Maka berbaik-baiklah dengan sahabat dalam satu program ini. Mudah-mudahan Allah beri sehat, sehat fisik, sehat rohani, sehat pikiran. Tadi ada kalimat yang sering kita dengarkan dari SD, main sana, in corporate sana. Artinya main-main ke sana. Baik aja kenapa? Artinya disuruh main-main banyak-banyak, disuruh jalan-jalan, disuruh itu maksudnya. Jadi Bapak Ibu kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah tidak beri sakit kepada anggota ini, masya Allah itu sebuah keberkahan, sebuah keberkahan. Cuma sedikit. Sakit itu kadang-kadang perlu. Sakit itu kadang-kadang perlu. Nah biasanya Allah memberi sakit untuk mendekatkan hamba kepadanya. Biasanya Allah memberi sakit kalau Allah sudah cemburu. Nabi mengatakan Allah itu punya sifat cemburu. Kalau Allah sudah cemburu, maka dia akan tarik hambanya untuk mendekat kepadanya. Sama kalau kita manusia, kita cemburu, maka kita akan berusaha semampu mungkin untuk menarik orang yang kita kasihi kepada kita. Semampu mungkin, macam cara dibuat. Allah Subhanahu Wa Taala punya sifat cemburu. Kapan Allah cemburu? Di saat hamba menjauh dari dirinya. Tidak ada lagi kalimat di dalam bibirnya, kalimat zikir, tidak ada lagi salat, tidak ada lagi olahraga ikut, tapi ibadah tidak ikut. Berjamaah hanya ikut waktu berjamaah sifatnya dunia, tapi berjamaah dalam akhirat tidak ikut. Di saat hamba telah menjauh dari dirinya, tidak ada sedekah, lupa segala-galanya. Di saat itu Allah cemburu. Ketika Allah cemburu, apa yang Allah lakukan? Allah akan menarik hamba itu untuk mendekat kembali. Bagaimana caranya? Diberilah dia rasa sakit. Kalau Allah sudah beri rasa sakit, tujuan Allah apa? Agar dia kembali menyebut nama Allah, agar dia kembali mengingat-ingat siapa penciptanya. Maka kalau mau sehat terus-terusan Bapak Ibu, jangan buat Allah cemburu. Jangan buat Allah menarik kembali dengan cara sakit. Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam salah satu riwayat, berhati-hatilah engkau kalau engkau tidak pernah sakit. Berhati-hatilah, mungkin Allah tidak sayang lagi kepadamu. Kita semua tidak bisa lepas daripada dosa, tidak bisa lepas. Maka salah satu cara mengampunkan dosa adalah dengan cara diberi sakit. Bapak Ibu maka Allah, mudah-mudahan setelah ini ada anggota yang dikunjungi, ada anggota yang dikunjungi karena sakitnya. Di saat itu bersyukurlah bahwa ternyata Allah masih memberi sakit. Tapi kalau bisa jangan sakit. Ini menunjukkan kita betul-betul meminimalisir dosa. Jadi yang Allah sering beri sakit itu biasanya adalah orang-orang yang Allah anggap ini kalau enggak diberi sakit dia susah diampunkan dosanya. Maka diberi dengan cara beri sakit. Bapak Ibu maka Allah Subhanahu Wa Taala
Ini hal-hal yang perlu kita ingat kembali dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Dan sebagai penutup, ada salah satu hadis nasihat Jibril kepada Rasulullah, dan hadis ini menjadi sebuah kunci kebahagiaan kita. Saya sampaikan dengan singkat saja. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Atani Jibril." Pada suatu hari aku didatangi oleh Jibril alaihi salam. Faqala, lalu Jibril menasihatiku, berkata kepada aku. Apa kata Jibril kepada Nabi? Ini pesanan langsung dari Allah untuk kita semuanya, karena Rasulullah adalah utusan untuk kita. Pertama kata Jibril, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ketahuilah bahwa satu saat engkau pasti mati. Jadi dalam semua kegiatan kita Bapak Ibu, suka-suka kita silahkan, selama itu bukan maksiat silahkan, tapi hati-hati bahwa kita akan dijemput dengan kematian yang kita tidak tahu jadwalnya kapan. Maksud nasihat Jibril pertama adalah apapun yang kita lakukan jangan lupakan mati. Cuma ada satu konsep dari Nabi, kalau lagi engkau pikirkan duniamu, maka rasakanlah seakan-akan engkau hidup selamanya. Tapi kalau lagi engkau beribadah, rasakanlah seakan-akan engkau mati besok. Dan ini memang ada hadis dari Nabi, kalau engkau sedang salat, anggaplah salat itu salat dan muaddah, salat perpisahan. Yang sedang salat subuh mungkin nanti meninggal, tidak sempat menjumpai zuhur. Itu konsep. Kalau lagi olahraga bersama LSD, maka berolahragalah dengan sempurna. Semangatlah. Keliling waduk 3 kali subhanallah. Itu luar biasa. Semangatlah. Yang jangan terjun ke dalamnya. Kata insyaAllah Pak Wakil tadi mengatakan ke depan akan dihiasi waduk itu dengan tempat-tempat istirahat. Kemudian nanti ada dijual makanan gratis. Begitu ya Pak? Tidak sampai ke situ tadi. Dan gratisnya tidak ada. Tapi insyaAllah akan dihiasi, sampah-sampah akan dibereskan. InsyaAllah kita doakan pemimpin kita supaya sehat untuk melaksanakan itu. Apa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sinergi berjamaah, bersemangat dalam melakukan hal itu adalah bahagian yang baik. Kita berkumpul-kumpul begini, subhanallah, manfaatnya luar biasa. Di antaranya yang paling besar adalah kita kenal berbagai macam profesi. Coba bayangkan, Pak Adi hari ini yang punya hotel, Masya Allah, gara-gara beliau masuk LSD, ini tidak bayar sedikit pun. Bayangkan, subhanallah. Saya berharap kalau saya buat acara nanti walimah, saya jumpai Pak Adi juga. Anggaplah saya anggota LSD insyaAllah. Jadi itu Masya Allah. Kita berharap di antara komunitas kita ada dokter, dokter di rumah sakit Sakinah di Melati. Kalau bisa aja apa, pimpinan Melati, pimpinan Sakinah. Tujuannya apa? Nanti waktu sakit insya Allah kamar gratis. Tinggal nampakkan kartu anggota LSD insya Allah. Ini manfaat luar biasa, subhanallah. Itu baru satu manfaat, belum lagi manfaat yang lain, saling bersilaturahim, kemudian sehat tertawa bersama, dan kemudian saling nasihat-nasihati. Kalau bisa ke depan ada pengajian rutin Bapak Ibu. Ada pengajian rutin setahun sekali kah, atau sebulan sekali lah paling inilah ya. Jadi nasihat Jibril pertama, apapun kegiatan ingat jangan lupa mati. Maka menjelang zuhur sudah cukup olahraganya, ingatlah kematian kembali. Ingatlah, semoga Allah mematikan kita dalam salah satu amal yang baik. Jangan mati dalam keadaan amal yang tidak baik. Makanya tadi saya katakan, waktu niat keluar berolahraga, itu niatnya harus karena Allah. Kalau tidak, kematian kita tercatat dalam keadaan sedang tidak mempersiapkan karena Allah. Jadi mati itu kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan engkau melakukan kebiasaan seorang muslim. Jadi makanya tadi kenapa saya nampakkan dalil Rasulullah juga jogging setiap pagi. Maka bekerjalah, kemudian olahragalah dengan semangat. Kemudian nasihat Jibril kepada Nabi yang kedua, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah siapa yang engkau suka, tapi ketahuilah Muhammad, engkau pasti berpisah dengannya. Nah ini nasihat Jibril, maksudnya apa?
Kalau sedang cinta, jangan habis-habisan mencintai sampai kita lupa kepada Allah. Ibu-ibu, ibu cinta suami, tapi harus ada niat mencintainya karena Allah. Jadi semuanya alasan karena Allah. Kenapa ibu melayani suami habis-habisan? Karena Allah yang menyuruhku. Kenapa suami juga melayani istri habis-habisan? Karena Allah yang menyuruhku. Semua ini menyebabkan cinta kita abadi sampai ke surga. Nanti ibu, waktu suami masuk surga, jangan khawatir, dia akan menemui bidadari. Tapi bidadarinya adalah ibu sendiri. Ibu dirubah, diketok kencing oleh Allah. Yang hari ini mungkin keadaan kita agak kurang-kurang sedikit, jangan khawatir. Jangan khawatir terhadap jerawat yang tumbuh terus-terusan. Jangan khawatir berbagai macam kosmetik tidak berhasil untuk menipu wajah kita. Ada orang yang selfie 100 kali diambil yang satu yang tidak nampak apapun kekurangan pada wajahnya. Tapi berbaktilah. Insya Allah, kalau sudah berbakti, mencintai karena Allah, berlanjut cinta itu ke dalam surga. Ibu dirubah menjadi bidadari. Kata Nabi, begitu dirubah jadi bidadari, maka umur ibu hanya antara 25 sampai 30 tahun saja. Kecantikannya jangan ditanya, tidak terbayangkan dengan pikiran. Tidak ada sampel untuk membayangkan kecantikan bidadari. Jadi jangan fikir bahwa nanti suami akan jatuh cinta kepada bidadari yang lain. Tidak. Dia tetap jatuh cinta kepada istrinya yang dulu melayaninya dengan penuh cinta. Dan ini adalah cinta yang membawa ke surga. Suami juga begitu, cintailah istri sehabis-habisnya cinta. Sehabis-habisnya cinta. Karena ini akan membuahkan kecintaan Nabi kepadanya. Jadi siapapun boleh cinta, tapi ingat akan terpisah. Kalau orang cintanya karena dunia, maka semenjak berpisah, bayangkan bapak-bapak, kalau kita meninggal, apakah istri kita akan terus memendam cinta itu kepada kita? Kalau tidak ada kebaikan yang kita buat kepada istri, maka cinta itu akan berubah. Jangankan setelah dikubur, sebelum dikubur pun, di saat jenazah dibaringkan di ruang tamu, kemudian istri yang selama ini mengaku cinta disuruh tidur bersama suami terakhir pada malam itu sebelum dikuburkan besok, saya yakin semua istri menolak. Kalau ada anak, mak, besok bapak mau pergi ke alam kubur, tidurlah mama terakhir dengan bapak malam ini. Kata istri, nak pakai kayu macam-macam lah. Jangan suruh macam-macam. Memang mama mencintainya, tapi itu mayat nak, bukan lagi bapakmu yang dulu, itu mayat nak. Bayangkan bapak, Masya Allah, kita dulu mengharapkan hidup semati, sehidup semati, tapi kita yang mati, dia yang hidup. Dan apa yang terjadi? Kita meninggal baru saja, masih panas badan ini, sudah tidak berani dia tidur bersama kita. Tidak berani. Anak-anak kita berharap dari anak-anak kita bisa terus mengingat kita, bisa terus melantunkan kalimat Rabbighfirli wa liwalidayya. Harapan kita itu pupus. Ternyata anak kita setelah 2 bulan kita meninggal, mereka mulai melupakan kita. Mereka main kembali dengan anak-anak yang lain, tidak lagi teringat siapa ayahnya. Bahkan yang lebih parah, foto ayahnya telah diganti dengan ayah yang baru. Apalagi yang ditemukan ayah yang baru lebih baik daripada ayah yang lama. Itu lebih parah lagi. Makanya cinta, silahkan cinta, tapi bawalah cinta itu ke surga. Silahkan cinta ya. Kita akan berpisah di dunia, tapi janganlah berpisah di akhirat. Itu nasihat kedua. Yang terakhir, nasihat terakhir. Saya sudah terakhir. Belum. Kata Jibril kepada Nabi SAW yang ketiga, yaitu i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuatlah sesukamu wahai Muhammad, maka pasti semua yang engkau kerjakan di dunia pasti engkau akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cocok dengan ayat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan. Ya, sekecil apapun kebaikan yang pernah engkau lakukan, pasti Allah nampakkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sekecil apapun kejahatan yang pernah engkau lakukan, ya Rabb, maka pasti akan dinampakkan oleh Allah. Makanya meniti kehidupan, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Tinggalkanlah kebaikan itu kepada orang lain, agar orang lain bisa mengikutinya. Kalau satu amalan kita lakukan lalu diikuti oleh orang lain, semua yang mengikutinya,
berpahala, dan pahala itu diadilkan kepada orang yang telah mendesain amalan tersebut. Kalau Duk Semawai ini bisa dirubah oleh para pemimpin kita bernegeri syariat, dikumpulkan semua kebaikan-kebaikan orang yang melakukan kebaikan semenjak Pak Yusuf memegang peranan di pemerintahan, dibuatnya berbagai macam kebaikan, berbagai macam. Pak Yusuf meninggal dunia, semua kebaikan itu mereka berpahala, tapi diambil Allah, dikopi, dipaste ke dalam catatan amal, tidak berhenti. Bisa jadi gaji pensiun selama-lama. Maka apa yang bisa kita lakukan dengan berbagai profesi kita? Lakukanlah yang terbaik, lakukanlah apa yang bisa diikuti oleh orang lain. Itu impian para ulama. Coba lihat gaya ulama terdahulu. Itu Imam Syafi'i itu mengeluarkan kitab-kitab Ar-Risalah, Al-Um dan seterusnya, disyarah oleh berbagai muridnya, dan hari ini dibaca kitab-kitab mereka di seluruh dunia Islam. Subhanallah, beliau telah tiada, Imam Nawawi telah tiada. Di tangan kita hanya ada kitab mereka, kitab Arba'in Nawawiyah, kitab Riyadhus Shalihin, Majmu' Syarah Mu'azzab, Minhajul Talibin, semuanya dibaca di seluruh dunia Islam. Mereka telah tiada, tapi mereka hari ini mendapatkan gaji pensiun. Subhanallah, meledak-ledak gaji pensiunnya. Maka di saat kita mendapatkan kesempatan berbuat baik, berbuatlah. Hancurkan kezaliman. InsyaAllah, kalau kezaliman itu menyebabkan kemaslahatan bagi umat, maka dia berpahala selama-lamanya. Maka oleh karena itu, lakukanlah suka-suka, tapi ingat, kita diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan nasihat-nasihat dari Jibril kepada Nabi menjadi nasihat untuk kita, dan semoga pertemuan ini dan seluruh yang berhadir Allah berkahi. Teruskanlah semangat untuk terus berjamaah, lakukanlah kegiatan yang baik-baik, dan insyaAllah semoga Allah pertemukan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini, dan insyaAllah doa di akhir nanti. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, dan mohon maaf apabila ada sesuatu yang menyinggung perasaan. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.